lupa untuk berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan bermanfaat dan memberikan pemahaman yang baik. Setiap hari, aktivitas manusia memerlukan bantuan cahaya. Mata kita bisa melihat dengan jelas dengan adanya bantuan cahaya. Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, mari kita lakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Percobaan yang pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang diperlukan: 3 buah karton, kemudian cutter atau gunting, lalu sebuah lilin atau boleh juga menggunakan setter. Langkah kerja: lubani bagian tengah ketiga karton tersebut menggunakan cutter atau gunting. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau setter. Amati animasi berikut. Dari situ kita memperoleh hasil pengamatan bahwa cahaya lilin atau senter merambat lurus dari depan rangkaian karton yang sudah diberi lubang sejajar. Percobaan kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang diperlukan: benda bening, kemudian setter. Untuk benda bening ini bisa menggunakan gelas yang diisi dengan air. Selanjutnya langkah percobaannya. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke gelas berisi air. Ini cahaya dapat menembus gelas berisi air. Dari situ kita dapat memperoleh hasil percobaannya. Cahaya setter dapat menembus benda bening. Percobaan ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cermin datar dan setter. Langkah kerjanya: pantulkan cahaya setter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nah, hasil percobaannya, cahaya setter yang diarahkan ke cermin dapat memantul. Berikutnya percobaan yang keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang diperlukan: sebuah gelas berisi air, kemudian sebuah pensil. Langkah kerjanya: letakkan pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Ya, dari situ dapat dilihat bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Demikian animasi.
Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejalan dengan lilin tepat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan: cahaya lilin atau senter dari rangkaian kardus yang sudah terlihat bengkok. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan. Setelah kita melakukan percobaan tadi, kita dapat simpulkan bahwa setelah kita melakukan percobaan tanpa sifat-sifat cahaya itu terbukti, berarti cahaya itu dapat pertama menambah lurus, dapat dipantulkan. Tadi cahaya dapat merambat lurus itu alat dan bahan yang kita gunakan apa tadi? Kardus, menggunakan lampu senter. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat di apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, tadi alat dan bahan yang digunakan apa? Senter dan gelas. Gelas bening atau gelas transparan. Nah, dari hasil percobaannya tadi kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening, ya. Nah, benda bening atau benda transparan. Nah, selanjutnya percobaan ketiga. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya apa saja tadi? Ya, cermin datar, kaca, atau apa juga? Tadi, lampu senter. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan percobaan tadi. Nah, kita dapat menyimpulkan dari percobaan tadi cahaya itu dapat dipantulkan. Selanjutnya percobaan yang terakhir yang keempat apa tadi? Nah, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahannya apa tadi? Ya, semua gelas yang berisi air dan pensil. Nah, setelah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, apa yang kalian amati di sana? Ya, pensil itu terlihat bengkok. Nah, kita bisa simpulkan dari percobaan kita itu berarti cahaya itu dapat dibiaskan. Ini ya, ini evaluasinya. Nah, anak-anak tulis nama siswa, misalkan nama siswanya Alifa, kelas 4, subtemanya hari dan tanggal yang sekarang ini ditulis ya. Catatan 1, nomor 1, sebuah benda yang dapat memancarkan cahaya disebut titik A. Benda gelap. B. Sumber cahaya. C. Sumber bunyi. D. Sumber gelap. Nah, nanti kalau merasa jawabannya yang C atau yang B, silahkan silang. Langsung di sini dijawab ya. Teman-teman, akan menyampaikan pendapat saya. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya ada 4, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga,